Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Eka Fitria dari Prodi S1 Farmasi kelas A semester 5. Hari ini saya akan mepresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Formulasi Sediaan Steril Injeksi Asam Ascorbat dalam Pengemas Vial. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan responsi praktikum FTS steril. Sebelum memulai pemaparan materi, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua yaitu alasan dilakukannya penelitian, yang ketiga yaitu latar belakang penelitian, yang keempat yaitu formulasi sediaan, yang kelima prosedur pembuatan, keenam hasil pengamatan, terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari jurnal yang saya review adalah untuk mengetahui metode formulasi vitamin C dalam sediaan injeksi yang bersifat hipertonis dengan konsentrasi eksipien yang berbeda-beda dan dikemas di dalam pengemas vial bervolume 20 ml. Pembahasan kedua yaitu mengenai alasan dilakukannya penelitian. Pada jurnal yang saya review membahas mengenai vitamin C yang tidak boleh diberikan secara oral kepada pasien dalam kondisi tertentu, seperti pasien penderita MAH. Namun, pada keadaan defisiensi vitamin C, pasien tersebut harus segera diberikan suplemen vitamin C. Oleh sebab itu, vitamin C dibuat dalam bentuk sediaan injeksi sehingga dilakukannya penelitian tentang formulasi sediaan injeksi vitamin C. Pembahasan ketiga yaitu latar belakang penelitian. Pada jurnal yang saya review membahas mengenai sediaan injeksi yang dikemas dalam pengemas vial dengan bahan aktif vitamin C. Kita bahas satu persatu apa itu injeksi, apa itu vial, dan apa manfaat vitamin C. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput lendir. Sedangkan vial adalah salah satu wadah dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda dan memiliki kapasitas atau volume 0,5 sampai 100 ml. Kemudian, asam ascorbat atau biasa dikenal vitamin C adalah vitamin yang dapat larut dalam air dan sangat penting untuk biosintesis kolagen, karnitin, dan berbagai neurotransmitter. Pada pembuatan sediaan injeksi kali ini, vitamin C diindikasikan berfungsi untuk pencegah dan pengobatan skorbut atau defisiensi vitamin C. Pembahasan keempat yaitu formulasi sediaan. Pada jurnal yang saya review, terdapat 4 konsentrasi dengan bahan aktif vitamin C yang bermanfaat sebagai antiskorbut. Kemudian Na2-DTA sebagai penghelat logam. Hal ini bertujuan karena adanya ion logam pada vial mampu mengatalis reaksi penguraian vitamin C menjadi bentuk yang tidak stabil. Oleh karena itu ditambahkan Na2-DTA. Kemudian Na-asetat sebagai pengatur keasaman. Hal ini bertujuan untuk mengatur pH sediaan untuk berada dalam rentang stabil yaitu 5,5 sampai 7. Kemudian Na2-benzoat sebagai pengawet. Hal ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba pada sediaan. Dan Kemudian aqua pro injeksi bebas oksigen digunakan karena substansi obat yang sangat tidak stabil pada larutan atau mudah teroksidasi, membentuk asam dihidroascorbat.
Pembahasan kelima yaitu prosedur pembuatan. Pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi alat, yang kedua kemudian pembuatan aqua pro injeksi bebas oksigen dengan cara menimbang karbon aktif sebanyak 1,5 gram, kemudian di oven hingga bobot konstan. Setelah itu didihkan 1 liter air, lalu dimasukkan ke dalam karbon aktif yang telah konstan, didihkan air selama 10 menit lalu disaring, kemudian sterilisasi aqua pro injeksi dengan autoclave. Yang ketiga yaitu pembuatan injeksi vial dengan menimbang semua bahan terlebih dahulu. Setelah itu larutkan vitamin C dalam sedikit aqua pro injeksi, kemudian disaring dengan kertas saring sebanyak 3 kali, dan juga larutkan Na2-DETA dan benzoat dengan aqua pro injeksi dalam wadah lain, lalu disaring sebanyak 3 kali, kemudian dicampurkan semua bahan dan diukur pH, lalu ditambahkan aqua pro injeksi at 20 ml, kemudian dimasukkan sediaan dalam bentuk wadah vial dan diberikan etiket. Pembahasan keenam yaitu hasil pengamatan. Pada proses formulasi sediaan, metode sterilisasi yang digunakan untuk sediaan ini berupa sterilisasi tipe C atau penyaringan. Filtrasi dilakukan sebanyak 3 kali dalam proses pembuatan sediaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan jika sediaan yang dihasilkan benar-benar bebas dari senyawa endotoksin yang bersifat pirogen terhadap pasien. Hasil pengamatan terhadap sediaan yang dihasilkan keempat variasi formulasi sediaan tidak menunjukkan perbedaan warna. Warna sediaan yang dihasilkan cenderung bening sedikit kekuningan. Volume sediaan yang dibuat masing-masing vial sebesar 20 ml. Untuk pengujian lanjutan terhadap sediaan seperti uji keseragaman kadar, uji volume, uji sterilitas, uji pirogenitas, uji pH, dan uji kebocoran dalam jurnal yang saya review tidak dilakukan karena uji-uji ini akan lebih lanjut dilakukan dalam bagian kontrol kualitas sediaan parenteral. Memasuki pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Adapun dapat ditarik kesimpulan dalam jurnal yang saya review adalah pembuatan injeksi vitamin C dalam bentuk vial 20 ml dengan metode pembuatan metode sterilisasi filtrasi dengan menggunakan bahan aktif vitamin C sebagai antiskorbut dengan penambahan eksipien berupa Na2-EDTA sebagai pengawet logam, natrium benzoat sebagai pengawet, dan natrium asetat sebagai pengatur keasaman, dan aqua pro injeksi bebas oksigen dalam pembuatan digunakan berupa vial gelap untuk mencegah proses oksidasi. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.